اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah sehingga di malam hari ini kita telah kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang sangat mulia ini, yaitu di langgar kita dari takwa ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sini segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa sanak keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat, taufik, hidayah kepadanya dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah, selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikut-pengikut sebaya hingga sampai kepada akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah karena mana kita sudah memasuki daripada bulan Sya'ban. Artinya kita sudah melewati daripada bulan Rajab. Karena Rasulullah bersabda, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Bermula bulan Rajab itu adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Di mana para ulama menjelaskan bahwasanya di bulan Rajab itu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertujuan yaitu apa? Supaya suci, supaya bersih kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena ada salah satu doa, Allahumma barik lana, Allahumma barik Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rasulullah mengajarkan kepada umat, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban dan nantinya sampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi artinya apa? Ketiga bulan ini, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, itu adalah sangat luar biasa fadilat dan kelebihannya. Kalau di bulan Rajab itu mengandung ataupun mengenang akan terjadinya peristiwa besar ataupun mukjizat besar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dalam hakikatnya ilmu pengetahuan untuk mencapai dari 0 sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Artinya apa? Mulai dari tingkat seorang hamba yang awam sampai kepada tingkat hamba yang paling muntahi ataupun yang paling tinggi. Karena manusia ini seperti aja sambatannya, bila yang lain pada Allah artinya berbentuk manusia atau makhluk. Apabila yang seperti kita ini dianggap seorang hamba. Hamba itu tingkatannya macam-macam. Ada tingkatan pertama, tingkatan orang awam, ada tingkatan orang khawas, dan ada hamba tingkatan orang yang khawasul khawas. Ya boleh dikatakan ada tingkat syariat, ada tingkat hakikat, ada tingkat makrifat. Semuanya itu dikatakan adalah hamba-nya Allah. Nah, jadi seluruh hamba Allah disuruh untuk membersihkan jiwa, membersihkan
diri, membersihkan tubuhnya, membersihkan anggotanya supaya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk menghadapi ataupun memasuki bulan Ramadan. Nah begitu juga dengan bulan Sya'ban, kadangkala hebatnya, kadangkala luar biasanya kehebatannya ada keistimewaan di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban itu ada mengandung satu malam yang sangat-sangat luar biasa, yaitu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban seluruh amal ibadah, seluruh catatan amal baik dan buruk selama kita 1 tahun dari bulan Sya'ban yang telah lalu itu dicatat oleh malaikat, dan malam nisfu Sya'ban itu disempurnakan bertahan pacang diangkat ke langit untuk dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang pada hari-harinya ini kita dicatat juga dan dibawa juga ke atas langit. Kalau bang hari ini nah hari ini kita besokan malam ini lah masuk nih awal-awal malam karena dicatat oleh malaikat sampai kena pagi diangkat tuh kena berapa catatan semalam ini, misalnya berapa jam kita berbuat kebaikan, berapa jam kita berbuat nang kada baik, berapa jam kita berbuat sia-sia, berapa jam kita guring, maka itu dicatat terus oleh malaikat kada pernah mencatat, catatnya terus. Setelah pagi sudah matahari timbul diangkatnya, bawanya ke langit. Nang membawa siapa? Malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Hafazah ini terus membawa terus tiap hari itu. Karena subuh belum besokan lain pulang. Saat subuh siang, kemudian malam gitu pulang. Ini nang maghrib ini saat ini nih. Imbah tadi sudah diangkat deh. Sudah diangkat oleh malaikat catatan kita seharian tadi. Dibawanya terus oleh malaikat hafazah ke langit dunia, ke langit menghadap dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Tapi ada pulang catatan khusus masa tahunan, ya macam diangkat nih malam nisfu Sya'ban. Itu diangkat semuanya tuh. Nah. Jadi kita berdoa di situ sebelum diangkatnya kapan? Subuh kan. Pas waktu fajar sudah timbul. Nah, fajar timbul habis sembahyang subuh diangkat ke malaikat. Jadi sementara belum diangkat, banyaki berdoa, banyaki memohon non Allah Ta'ala, mudah-mudahan terbayang dalam pikiran kita, amalan kita selama pekerjaan kita selama 1 tahun itu, kalau nyenang baik mengatakan dengan doa baik-baiknya, kalau nya jahat ampuni ya Allah. Berdoa kita di malam itu, karena malam itu sudah dipadahkan oleh para ulama dan Rasulullah yang menyatakan, alladzi fi lailiha putihat abwabus sama wa putihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran. Di malam nisfu Sya'ban itu akan dibukakan Allah Ta'ala pintu-pintu langit. Artinya bila sudah pintu langit dibuka berarti nampak terus kepada Allah. Ini amalan kita ini kira tergantung dari keadaannya. Nama dikirim ataupun dibawa oleh malaikat hafazah itu sampai ke langit pertama ditanya dulu. Hujan malaikat yang di atas langit nih. Ini amal siapa ini? Amal si anu bin si anu, ujar si malaikat hafazah. Mbah dilihati dulu tuh. Kalau nya memang bagus, baik, langsung digiringnya, diumpatinya, kita antar pulang ke langit kedua. Umpat malaikat yang di pertama tadi. Nah, tapi bilanya kada bagus, amalnya banyak rusaknya, banyak kada bagusnya. Ya dalam kata lain misalnya banyak yang kurang pas. Misalnya kayak contoh sembahyang banyak yang kada pas syarat rukunnya. Kayak puasa ada pas juga syarat-syaratnya. Banyak tagawi yang membatalkan misalnya sembahyang enggak bodoh ah. Nah yang itu maka dilihat di amal oleh malaikat tadi. Kadusah aja malaikat ini dibawa ke langit dan ini ke atas naik kedua. Sini aja sudah bulikakan kayaknya sudah dibulikakan ke ampunnya aja. Sarahinya lagi yang kayak apakah? Berarti dalam artian apa? Ada diterima amal itu tadi belum sampai ke Allah Ta'ala lagi. Nah, tapi pilihnya bagus maka digiring oleh malaikat, dibawa sampai ke langit kedua. Melihat pulang kedua, bertanya pulang betakon kedua ini pulang. Amal siapa ini? Bagusnya nih pina tarang nih. Nah,
Dina baca hayat mencarunong sama siapa nih? Si Anu bin si Anu, ya malaikat Allah. Oh bagus, ayo angkat pulang, iringi pulang sampai ke langit ketiga. Begitulah seterusnya sampai ke langit ke-7. Setelah langit ke-7, sampai di langit ke-7 ditanya lagi terakhir, ditanya, weh, ini amal siapa nih? Harap benar. Dilihat, wah ada surga di sana, bau harum. Ini amalnya bagus tuh, baunya harum lah, harum baunya kadang-kadang bersamaan. Makanya dibilang malaikat tuh membawa amal tuh bau harumnya. Nah, jadi bingung kan harapnya amal ini. Ditanya ampun siapa ini wahai malaikat? Ini ampunnya si Anu bin si Anu di dunianya bagaimana? Oh ya pantas amalnya. Sudah kita kirim langsung ke hadrat Allah, langsung dijulur lawan Allah. Nah di wadah Allah Taala ini pulang ada catatan. Catatannya apa? Nah ampun Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala kita kembalikan kepada ilmu tauhid. Allah Ta'ala tuh orangnya melihat, berpengetahuan, melihat, mendengar. Itu Allah Ta'ala. Jadi nah kada dilihat oleh malaikat, Allah Ta'ala melihat. Nah kada didengar oleh malaikat, Allah Ta'ala mendengar. Kita ini kalau kita berbacaan dalam hati, nah ini, nah iringin nafas misalnya, Allah. Kalau tak keluar boleh deh, boleh montong kita nih. Diam aja kayak ini. Hinak kayak itu. Tapi hinaknya besi. Artinya zikir kepada Allah, baik inya membaca salawat, baik inya membaca tasbih, baik inya berzikir la ilaha illallah, baik inya hafal Quran, baca Quran dalam hati, sama aja berzikir ngarannya. Tuh malaikat kada tahu. Karena kamu catat malaikat itu mengapa? Malaikat ini catat orang berenai ini nih. Catatnya berenai ini jam sekian, menit sekian, hari tanggal anu, kada dia nanti baca, kada dia digawi, sembahyang kada orangnya kena. Bila maniring, betiring bener ya. Bila berucap biasa ya. Maka dipandang, nah di malaikat kada dan dicatat nih. Sampai kata Allah Ta'ala, nah aja Allah Ta'ala ikan pada tahu amalnya ini luar biasa harapnya. Emang catatan ikan mana? Dilihat, nah ada cukup. Ada pas lagi. Dilihat ini catatan kau Allah Ta'ala. Cuma banyak kurangnya malaikat jatah. Nah, karena Allah Ta'ala itu apa? Maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Itu nanti gitu. Maha tahu orangnya, maha melihat, maha mendengar. Jadi nak ada didengar oleh makhluk yang lain, Allah Ta'ala pasti mendengar. Nah. Jadi menkawa tuh kayak itu menakawali banyak kayak itu dia. Makanya orang-orang sofi, orang ahli tasawuf itu kenapa diafdalakan mereka itu berzikir itu dengan zikir batin, zikir hati. Tapi kalau kita nang awam ini jangan pati banyak dulu zikir batin. Kalau pindah kada kebatinan gini. Ada pas kada mampu kita. Ada orang tuh apa bati tiring ingat, badadangar ingatnya kan lagi ada. Oh ini nang ampun pandangannya Allah bisa kisah deh. Nang pandangannya siapa? Orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nah itu ya. Yang penting ingat gitu aja deh. Zikir kan. Nah kita kembali lah. Itu termasuk itu melenceng dari zikir lah. Melenceng. Kembali bahwasanya di malam nisfu Sya'ban amal-amal kita akan diangkat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amalan kita catatan malaikat selama satu tahun itu tadi. Nah, insya Allah kita ini kalau ada salah menurut dalam hitungan almanak, tapi sesuai dengan penyampaian ulun dapat info dari NU ya, dari NU insya Allah karena sana ada Hairul Raji anaknya Pak Ijo di sana di Jakarta. Itu terus setiap bulan tuh ada ngirimi ulun hidup bulan. Tapi keputusan ru'yah NU ada dikirim satu bulan. Jadi ini tadi awalnya bulan Sya'ban itu hari Jumat. Maka sudah bisa kita teropong kalau kita perhatikan kan bahwasanya karena nisfu Sya'ban mesti malam Jumat. Hari Jumat nisfu. Jadi insyaallah kita melaksanakan nisfu Sya'ban ataupun
kebiasaan kita yaitu apa biasanya rajin marwah lah ya awal jamak ya lah itu nama utama alhamdulillah nya makanan yang penting kita nih jangan patina lain lah bila ada kegiatan tuh jangan tuh makanan bagus nih tuh ya lah bila ada makanan Hawaii aja kan jujur juga bang seorang tuh kan kelaparan nih lah lapar bijikir kira makan bisa tapi kadang menyinggung inilah adalah jangan dikira-kira gimana salah kan iya. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban kita disuruh oleh Rasulullah bahwasanya kita sembahyang sunat. Ada bang di situ disuruh sunat sembahyang sunat Sya'ban kada ada juga. Disuruh sembahyang hajat kada ada juga. Cuma kita yang mau ulah kan. Kita yang mau mengumpulkan. Jadi kita ulah kita ganti nang kebiasaan apa di situ sembahyang sunat hajat. Imbas sembahyang hajat lalu karena kita sembahyang lalu membaca Yasin 3 kali berturut-turut dengan niat yaitu apa nang pertama mudah-mudahan dikuatakan iman mudah-mudahan dikuatakan dan ditambahkan iman yang kedua ulang baca Yasin kedua mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan supaya kuat taat ibadah Allah. Kita ini mau panjang umur, tujuannya ada sia-sia. Ya kalau lah, berdua ya Allah, mudahan panjang umur aja. Tuh kenapa tujuannya panjang umur? Harus jangan itu diselipkan. Ya Allah, panjangkan umur ulun ini untuk tujuannya ibadah kepada Allah. Jangan kada berniat kayak itu. Nah, supaya apa nilainya itu gana. Ya banyak orang mudahan panjang umur anak mati juga ada orang mati dulu panjang umur kayak nanti mati. Kayak mati mau kada beribadah juga banyak juga. Allah pahin lah. Nah, jadi mau kabar itu apa? Niatakan panjang umur itu supaya kuat ibadah, taat ibadah kepada Allah. Nah, ketiga niatnya supaya ditatapakan iman, dikuatakan iman dan selalu banyak-banyak ibadah kepada Allah. Nah itu. Insyaallah kan dipadahkan juga. Nah itu 3 kali berturut-turut. Habis itu disunatkan lagi malam itu apa? Karena malam itu malam yang sangat malam barakah dalam kitab Ibrahim malam barakah. Artinya semua kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala malam itu. Nah, semua dosa bagi orang yang minta ampun diampuni Allah Ta'ala. Bagi orang punya kesalahan memohon dihapuskan kesalahannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, siapa aja itu orangnya? Nah, dihapuskan Allah Ta'ala. Lalu kita disuruh mengerjakan sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih itu tak jarang kita melakukan lah sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih itu mengkadapati diingat-ingat bisa ada ingat coba. Nah kita karena mengingat-ingat kembali usollinya misalnya usolli sunat tasbihi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala kalau kita jadi makmum. Kalau sorangan rak'ataini lillahi ta'ala. Ini jangan samalah. Jangan lillah beumbaman billah juga jangan. Jadi bila jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau inya sorangan lillahi ta'ala, kalau nya jadi imaman lillahi ta'ala. Gitu. Jadi dalam hati kusembahyangkan sunat tasbih 2 rakaat. Kalau nya jadi makmum mengikut imam karena Allah. Kalau sorangan langsung karena Allah. Kalau jadi imam karena Allah. Mengerjakan sembahyang tasbih ini adanya 4 rakaat. Bolehlah langsung 4 boleh. Tapi yang afdal itu menggawinya adalah 2 rakaat salam. Nah 2 rakaat salam. Ayatnya kalau nyak baitur masalah baitur nang panjang boleh ya, nang handap boleh. Nah, nang paling handap tuh ya al-hakumut takasur, kemudian rakaat kedua wal asri innal insana fi khusrin. Kemudian rakaat nang keempat kita pulang itu baca kuliah, kemudian nang kedua qul huwallahu ahad. Nah,
Jadi usolli sunat tasbihi raka'ataini, kalau hendak langsung 4 usolli sunat tasbihi arba'a raka'atin makmuman billahi ta'ala. Tapi kita kada kalau imaman pasti dua-dua. Nah, kalau hendak surangan misalnya di rumah, misalnya surangan usolli sunat tasbihi arba'a raka'atin billahi ta'ala. Karena hendak surangan. Kalau hendak imaman tadi bisa dua aja. Usolli sunat tasbihi raka'ataini makmum billahi ta'ala. Terus membayangkan sunat tasbih 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Habis itu napa? Baca doa iftitah. Doa iftitah oleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa bihamdihi. Mbak itu hanya membaca tasbih. Disunatkan baca tasbih itu sebanyak 15 kali. Udah baca doa iftitah lah. Atau kada berdoa iftitah bisa aja langsung Allahu akbar, langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihnya itu baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang mampu tambahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Setelah 15 kali lalu kita rukuk, baca ayat atau baca Fatihah. Baca Fatihah, sampudan baca ayat. Nah, kalau kita berimaman kan hanya imamnya yang baca Fatihah loh. Imam baca Fatihah, sakena amin lalu makmum baca Fatihah. Imam baca ayat. Nah, lalu imbang itu apa? Hanya baca tasbih ulang. Baca tasbih ulang 10 kali. Nah, baca Fatihah, baca ayat, dan kemudian baca tasbih ulang 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Terus rukuk baca tasbih 10. Kemudian i'tidal 10. Sujud 10. Duduk antara 2 sujud 10. Maka jumlahnya dalam 1 rakaat ini berjumlah 75 kali. 15 sewaktu hendak baca Fatihah, habis baca Fatihah dan ayat 10 salawat oleh. Kemudian tambah rukuk salat 35 10 kan. Kemudian i'tidal 45, sujud ya kan? Sujud, i'tidal, rukuk tebudlah. Tebudlah. Sujud 55, kemudian duduk antara 2 sujud. Limanya apa dicapai? 15 dulu. Ini kada dicoba, ini kada dicoba. 15 dulu. Bayang itu hanya habis baca ayat salawat. Kemudian pulang rukuk 35 lah. Kemudian i'tidal 45, sujud duduk antara 2 sujud belum lah. Hanya sujud 55, hanya duduk antara 2 sujud, maka jumlahnya 75. Nah, jadi 75. Maka 75 kali 4 berjumlah berapa? 300. Jadi sembahyang tasbih itu tasbihnya dibaca 300 kali. Jadi Rasulullah fadilatnya menyampaikan bahwasanya apabila orang mengerjakan sembahyang sunat tasbih, baik malam nisfu Sa'ban kah, ada malam nisfu Sa'ban kah, misalnya malam biasa aja, malam ini misalnya digawin, nah, selama inya belum berdiri dari tempat inya duduk sembahyang itu tadi, maka sudah diampuni Allah Ta'ala dosanya. Kalau inya kada cukup dosanya itu kecang diampuni Allah Ta'ala, maka akan melempar kepada dosa kedua orang tuanya. Orang tuanya tempat juga diampuni Allah Ta'ala. Misalnya banyak lagi pahalanya, ini masalah pahalanya kada dibicarakan lah. Itu hanya dibicarakan artinya bila inya kada cukup, nang dianukan nih, kada cukup masih ada lagi lebihan lagi. Inya sudah diampuni, keluar orang tuanya sudah diampuni Allah Ta'ala, masih ada lebihan pahalanya, maka tetap diberikan pulang kepada paniniannya. Paninian bang, begitu pulang sudah ke paninian, lari ke higa, diang sanak pulang. Kemudian anak kemanakannya, seterusnya habis diampuni oleh Allah Ta'ala. Asal pahalanya dari pelabihanan. Artinya apa? Dosa kita kada banyak. Mun dosa kita banyak, kita sakada mayu juga. Kita ada mayu. Nah itu malam nisfu Sa'ban. Jadi sembahyang sunat tasbih
Kemudian pulang imbas sunat tasbih hanya disuruhkan lagi oleh Rasulullah untuk mengamalkan zikir Nabi Yunus. Nabi Yunus ini berapa banyaknya? Bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyaknya dibaca malam itu sebanyak 2375 kali. Ya dicobakan lah, cobakan sekali-sekali ya kalau ya amalan ini udah dicoba kan mau tahu. Tapi insya Allah kalau sudah pernah mengamalkan rasanya rasa rugi ketinggalan. Nah itu amalan tahunan lo kayak nah, kalau kita pernah mengamalkan rasa rugi rasanya meninggalkan karena fadilahnya luar biasa. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita lah membicarakan itu aja karena berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Jadi insyaallah ini kita malam Jumat itu kita mengadakan haul jamaah. Nah, ya terserah nang di hulu, terserah nang 4 kalau gitu Bang. Nah, jadi kira-kira gua masing-masing eleh. Gua nasi lauk iwaknya kawa dibanyaki makanan kita beriman ini kalau tadi kurang jangan makan kita juga artinya nang kita bawa itu kita ada orang mana kita aja makannya bila banyak memberi ke orang bila sedikit kada mayo kena seorang kada cukup minta ampun orang pada pas jadi mengkawa dibanyaki mengkawa kawa ya adanya lah karena kawa memberi hadir berang karena di situ kita batahlil menyedekahi orang keluarga kita yang sudah terdahulu meninggal dunia khususnya ada di jiran kita ya kalau umumnya sekampungan seduniaan kita doakan buat kita karena kita doakan kenapa wali jami'il muslimin wal muslimat sekalian orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan berarti seduniaan dok wal mu'minin wal mu'minat dan orang beriman laki-laki dan beriman perempuan al ahya'i minhum wal amwat dan baik nang hidup ataupun nang mati tak buat beritaan birahmatika ya arhamar rahimin maka dengan berkat rahmat engkaulah ya Allah sampaikan doa kami ini kepada seluruh orang yang dituju itu tadi. Nah itu doa karena kadang mau tak tinggal biasanya oleh jami'il muslimin wal muslimat itu kadang mau tak tinggal itu doa orang-orang soleh karena itu kadang mau kada jaga doa itu kesan seorang pasti kesan orang banyak orang aja banyak didoakan orang soleh itu. Nah, tapi nang sadar juga ada yang berhafal waraja begitu ingat lain pulang sana gitu lah ini dalam hati nang bagus itu berdoa hati ya kan langsung terbayang jangan mendoakan orang terbayang langsung nah makanya itu misalnya mendoakan semua hadiah ya Allah makanya harus minta nama aja semua hadiah kan nah membayangkan kalau kita orangnya Allahumma inna sholatu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu wa mu'assa bil qabri arwahi si anu terbayang arwahi si anu bin si anu kelihatan lah menyerahkan lah modelnya kayak itu nah jadi kita berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan umur masih disehatkan badan sehingga kita dapat bertemu malam nisfu Sya'ban kurang lebih sekitar beberapa 5 hari lagi dan mudah-mudahan pulang kena kita bertemuan lawan malam lawan bulan Ramadan. Karena harapan kita di bulan Ramadan itu semua kebaikan di dalam 1 tahun ini itu dikumpulkan di bulan Ramadan. Makanya itu harap lagi bulan Ramadan lah di bulan Ramadan lah. Nah, jadi kita berdoa Allah mudah-mudahan kita disampaikan kita amin ya rabbal alamin. Salah kurang maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.